Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Stada bin Rafata, presensi 19 kelas 12D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pengurukan tanah berbasis keberlanjutan air tanah. Nah, pasti kalian nggak asing kan dengan nama pengurukan. Nah, pengurukan ini biasanya dilakukan dalam skala rumah maupun skala besar, yaitu skala proyek. Nah, pengurukan sendiri bertujuan untuk meninggikan tanah maupun meratakan tanah yang akan dibangun untuk rumah atau gedung. Namun, pengurukan tanah ini biasanya dilakukan dengan semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, akibatnya dari itu, pengurukan tanah ini bukan malah menghasilkan sesuatu yang baik, tapi malah berdampak buruk bagi lingkungan, seperti tidak terserapnya air ataupun tidak ratanya tanah, maksudnya tidak rata tanah di bawahnya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemandok proyek ataupun kita yang ingin menguruk tanah yaitu biasanya limbah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanah yang akan kita uruk tidak boleh bercampur dengan limbah maupun limbah B3 maupun sampah apapun seperti sampah plastik atau lainnya. Nah, sampah ini bisa menutup pori-pori tanah sehingga tanah akan menyerap daya serap airnya itu akan kurang. Maka dari itu tanah yang bercampur dengan sampah tidak disarankan untuk pengerukan. Nah, akibatnya air hujan tidak bisa masuk atau mampet di atas permukaan, akhirnya akan menjadi banjir maupun longsor ringan. Pengurukan yang asal-asalan juga berpengaruh terhadap tanah. Nah, tanah yang bercampur dengan sampah akan mengurangi fungsi tanah untuk menyerap oksigen, sehingga oksigen di dalam tanah akan berkurang. Menurut buku Mekanika Tanah dan Lingkungan, mikroorganisme yang ada di dalam tanah jika tercampur dengan sampah akan mematikan mikroorganisme yang baik tersebut. Nah, mikroorganisme ini itu berpengaruh baik untuk tanah ya teman-teman. Jadi mikroorganisme ini menyehatkan tanah, mengumpulkan dan bermanfaat untuk tanaman lainnya. Nah, jika banyak sampah di tanah dan mikrobanya itu mati, nah bisa jadi tanah tidak gembur dan tidak sehat lagi. Nah, maka akan sulit tumbuhan di situ dan bisa memicu banjir maupun longsor. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pengurukan yang sesuai standar dan tidak mencemari lingkungan. Beberapa contoh hal yang bisa kita lakukan dengan pengurukan sesuai standar, yaitu yang pertama adalah menggunakan tanah yang bersih yang tidak tercampur sampah yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua yaitu melakukan pemadatan tanah menggunakan tanah merah ataupun tanah padas. Nah, kenapa menggunakan tanah merah atau tanah padas? Nah, tanah padas dan merah ini itu emang dia kalau lebih efektif untuk menahan beban-beban yang ditampung. Nah, selain itu tanah merah atau tanah padas ini tidak mudah untuk memisah ataupun tercampur dengan air, sehingga aman jika terkena air. Selain itu, pemadatan dilakukan setiap 30 cm sekali agar pemadatan ada jarak-jarak tertentu biar tidak terlalu padat dan malah mematikan organisme di dalamnya. Nah, selain itu bisa juga membuat sebuah lubang resapan air sekitar beberapa meter di dalam. Nah, itu resapan itu berfungsi sebagai daerah resapan air yang seharusnya terserap di dalam tanah tersebut, itu diganti dengan lubang resapan air atau lubang biopori. Maka dari itu, sehingga fungsi tanah akan berjalan seperti biasanya dan tidak mencemari lingkungan atau merubah
lingkungan tersebut. Sekian pidato artikel kelas saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan, perbuatan maupun apapun yang kurang mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.